Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan transaksi tanpa terlalu memikirkan bagaimana evolusi atau sistem pembayaran itu berkembang. Saat ini kita bisa membeli makanan, membeli minuman, membayar listrik, atau bahkan membayar biaya transportasi, dan berbelanja online dengan hanya menggunakan uang tunai. Namun jika kita coba perhatikan atau kita flashback sedikit, sistem ekonomi manusia itu berkembang atau mengalami revolusi yang bisa dibilang cukup panjang. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana sistem pembayaran itu berkembang dari abad paling awal, yaitu barter, hingga sistem modern atau yang disebut dengan cashless society. Next, kita akan membahas bagian 1, yaitu awal sistem ekonomi. Next, kita masuk ke kehidupan ekonomi awal. Pada masa awal peradaban manusia, aktivitas ekonomi masih sangat sederhana. Mereka hanya memproduksi keperluan masing-masing individu, yang dimana interaksi perdagangan antar kelompok itu sangat minim, yang dimana pada akhirnya tidak terlalu terjadinya perkembangan sistem pembayaran. Ya, kalau dipikir-pikir memang mereka saat itu masih belum terlalu memerlukan juga sih, seperti itu. Next, kita masuk ke sistem barter. Sistem transaksi paling awal yang dimiliki manusia. Barter adalah pertukaran langsung antara suatu barang dengan barang lainnya tanpa menggunakan perantara uang. Itu. Misalnya kita lihat seorang petani yang memang tugasnya adalah bertani atau memanen beras. Ketika ia ingin mendapatkan ikan, yang dimana ikan adalah produk dari nelayan, mereka akan bertukar atau mereka akan menjalani sistem yang namanya barter, karena mereka saling membutuhkan barang antar lainnya. Seperti itu. Next, kita masuk ke keterbatasan barter. Keterbatasan barter, meskipun salah satu masalah dari sistem barter ini adalah yang dinamakan double coincidence of wants. Artinya, kedua pihak sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki pihak lain. Harus saling membutuhkan. Selain itu, barter juga menyulitkan dalam menentukan nilai suatu barang, yang dimana bisa menjadi tidak efisien untuk perdagangan besar atau sistem transaksi yang berskala besar, seperti itu. Next, kita masuk ke bagian kedua atau lahirnya uang. Kita masuk ke slide tentang uang komoditas. Uang komoditas lahir karena untuk mengatasi keterbatasan barter, masyarakat mulai menggunakan benda-benda untuk menjadi alat tukar transaksi mereka pada zaman itu. Benda-benda ini dikenal sebagai uang komoditas. Salah satu contohnya adalah emas, lalu ada juga perak, lalu ada juga garam, lalu pada zaman itu juga sempat kerang menjadi suatu alat tukar pada zaman itu. Seperti itu. Next, kita masuk ke slide tentang karakteristik dari uang. Seiring perkembangan ekonomi, para ahli mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan atau ciri-ciri atau sifat yang dibutuhkan oleh alat tukar yang kita sebut uang ini. Yang pertama, uang itu harus durable, yaitu tahan lama. Jadi dia tidak mudah rusak atau tidak mudah hilang lah, seperti itu. Yang kedua, sifat kedua itu adalah portable atau mudah dibawa kemana-mana. Ya, kalau kita ingin bertransaksi, tentu kita akan membawa alat tukar tersebut atau uang tersebut ke tempat di mana kita ingin bertransaksi dong. Jadi kita harus uang tersebut harus bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, sifat ketiga itu adalah divisible, yang dimana contohnya seperti ketika kita punya emas 1 kilo, namun kita ingin membeli barang yang tidak sesuai dengan nilai emas 1 kilo atau hanya mungkin senilai dengan emas 100 gram saja misalkan. Ketika kita ingin membeli barang tersebut dengan keadaan kita punya emas 1 kilo, kan kita jadi tidak bisa membeli karena kita harus membagi atau mempatahkan emasnya lah, yang dimana proses tersebut sangat
menyulitkan dan juga merugikan, yang dimana tidak termasuk dalam sifat ketiga, yang dimana uang itu harus divisible atau bisa dipecah-pecah ke nilai yang lebih kecil, seperti itu. Lalu sifat keempat adalah acceptable, yang dimana alat tukar atau uang yang ditentukan itu harus diterima atau disetujui oleh semua orang yang ingin bertransaksi, yang artinya uang tersebut harus acceptable oleh para masyarakat atau para pelaku usaha atau semuanya lah, seperti itu. Next kita masuk ke koin logam. Koin logam sendiri itu untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi. Logam seperti emas dan juga perak dicetak oleh kerajaan pada zaman itu. Dan dengan adanya koin logam, kita bisa melihat transaksi itu menjadi lebih mudah, dan juga kepercayaan terhadap alat transaksi tersebut menjadi meningkat. Yang dimana pada zaman itu cukup sempat terjadi krisis kepercayaan ya kepada alat tukar, yang dimana pada akhirnya setelah diterbitkan koin logam ini oleh kerajaan-kerajaan di zaman dulu, akhirnya kepercayaan dari masyarakat itu meningkat, seperti itu. Next, kita masuk ke pembahasan uang kertas. Ketika perdagangan semakin berkembang, penggunaan uang logam itu sangat bisa dibilang menyulitkan dan tidak efisien, yang dimana uang logam itu kan berat dan juga sulit dibawa kemana-mana. Yang tadi sempat kita bahas, salah satu kriteria penting untuk nilai uang atau alat tukar itu adalah portable dan juga divisible, yang dimana uang tersebut harus mudah dibawa kemana-mana dan juga ringan dan juga mudah transaksi lah. Yang dimana oleh karena itu muncullah uang kertas yang memiliki sifat lebih ringan, lebih mudah dibawa kemana-mana, dan juga mendukung dalam transaksi besar. Jadi dia divisible, dia portable, dan juga dia durable, seperti itu. Next kita masuk ke dalam peran bank. Di dunia modern atau di dalam sistem keuangan ini, bersama dengan berkembangnya uang kertas, lembaga keuangan seperti bank mulai memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi di abad modern ini. Bank tidak hanya menyimpan uang masyarakat, tetapi juga memberikan layanan seperti layanan peminjaman, layanan kredit, layanan bunga, lalu juga layanan deposito yang bisa jadi fasilitas untuk masyarakat menabung, seperti itu. Kita masuk ke bagian 3, yaitu evolusi sistem pembayaran modern. Revolusi pembayaran modern pada abad ke-20 ini, teknologi mulai membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran. Muncul berbagai inovasi yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu kartu kredit, lalu juga muncul kartu debit, serta mesin ATM yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus membawa banyak uang kertas. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa uang kertas memang melahirkan kemudahan-kemudahan dibanding pendahulunya, yaitu uang seperti koin emas, koin perak, atau bahkan sistem barter. Namun tetap uang kertas memiliki kelemahan sendiri, yaitu ketika ingin bertransaksi dengan jumlah besar seperti dengan nominal di atas 100 juta, itu kita akan sangat menyulitkan diri kita sendiri dalam membawa uang-uang tersebut. Yang dimana kalau kita lihat di film-film, uang kertas ketika kita ingin bertransaksi di atas mungkin nilai 1 miliar, kita akan membutuhkan banyak sekali koper-koper untuk menaruh uang kertas tersebut. Seperti itu. Jadi mulai masuk ke abad ini, kita mulai dipermudah dalam melakukan transaksi berskala besar. Next, era internet. Era internet ini bisa dibilang sangat erat ya. Perkembangan internet ini kemudian bisa sangat mempercepat perkembangan sistem keuangan. Dengan adanya internet banking dan mobile banking, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan di mana saja, dari mana saja, dan juga kapan saja. Yang dimana artinya internet ini menjalani posisi atau peran yang sangat krusial di dalam kehidupan sistem keuangan di zaman ini, yang dimana internet harus cepat, internet harus ada, ya intinya harus ada di mana-mana internet, seperti itu. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu munculnya fintech atau financial technology. Financial technology sendiri, kemajuan teknologi itu melahirkan konsep financial technology atau fintech. Fintech merupakan integrasi antara teknologi dan juga sistem keuangan
yang bertujuan untuk memudahkan, mengefisiensikan, memperluas akses keuangan bagi para masyarakat. Oleh karena itu, bisa dibilang fintech ini kehadirannya diharapkan bisa memudahkan para masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Next. Perkembangan fintech di Indonesia sendiri itu bisa dibilang cukup pesat karena berbagai platform itu mulai melahirkan bentuk-bentuk sistem keuangan mereka sendiri. Contohnya seperti perusahaan Gojek melahirkan sistem keuangan GoPay, lalu Grab melahirkan OVO, lalu Dana, lalu QRIS juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang kalau dari saya sendiri, opini saya sendiri, QRIS adalah sistem keuangan yang sangat saya sering gunakan karena ya saya sangat familiar dan saya sangat sering gunakan. Mempermudah saya sekali karena saya tidak perlu lagi membawa dompet, tidak perlu lagi membawa kartu debit ataupun kartu kredit. Saya hanya perlu membawa handphone saya dan pastikan saya memiliki kuota internet dan juga uang yang cukup di rekening saya. Ketika saya punya itu semua, sudah dipastikan saya bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan sangat mudah dan simple. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam cashless society. Fenomena ini, fenomena yang dari tadi kita bahas itu bisa dibilang adalah masuk ke dalam cashless society. Cashless society ini adalah kondisi di mana sebagian besar transaksi ekonomi dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang fisik. Jadi bisa dibilang cashless society ini adalah tahap terbaru dari sistem keuangan, perkembangan sistem keuangan yang bisa dibilang menurut saya itu sangat mempermudah keberjalanan masyarakat dalam bertransaksi, berbisnis, lalu juga peminjam-minjam, itu semua sangat mudah. Next, kita masuk ke dalam slide tentang keuntungan dan tantangan dalam cashless society. Cashless society menawarkan berbagai aktivitas ekonomi seperti dari tadi yang sudah kita bahas. Transaksi menjadi lebih cepat, praktis, tidak lagi memerlukan uang fisik. Lalu selain itu juga sistem pembayaran digital juga menawarkan sifat yang sangat efisien dan juga transparansi kepada para penggunanya. Namun dari semua keuntungan itu tentu saja tetap ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam cashless society ini. Yang pertama yaitu adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Lalu yang kedua ada keamanan data pribadi. Yang ketiga juga kesenjangan digital. Kalau kita bahas dari cybercrime dan juga keamanan data, ya kalau kita bisa bilang itu sebenarnya lebih aman dibanding sebelum-sebelumnya, di mana emas itu bisa dimaling, uang kertas bisa dimaling. Namun untuk transaksi digital ini sebenarnya lebih susah untuk dibobol, namun tetap saja resiko itu tetap ada. Lalu untuk tantangan yang ketiga itu kesenjangan digital, khususnya di Indonesia, kesenjangan digital itu sangat terasa karena penyebaran internet. Seperti tadi saya bilang, internet itu adalah komponen yang sangat penting dalam transaksi digital. Internet sendiri belum merata di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada beberapa daerah yang belum ada internet, yang dimana menyebabkan transaksi digital itu bisa diperlambat lah karena adanya internet yang kurang baik dan kurang merata. Seperti itu. Lalu next kita membahas tentang masa depan sistem pembayaran dan juga kesimpulan. Melihat perkembangan teknologi saat ini, sistem pembayaran kemungkinan akan terus mengalami perkembangan demi perkembangan. Dari barter, dari dulu kalau kita flashback dari barter, uang, lalu hingga ke emas, hingga ke uang kertas, hingga sekarang ke uang digital. Setiap tahap evolusi selalu hadir sebagai solusi di setiap zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi adalah pendorong utama bagi sistem ekonomi, yang dimana tadi sempat saya bilang juga bahwa sistem ekonomi dan juga perkembangan teknologi itu sangat berhubungan erat. Oleh karena itu, cashless society bukan hanya sekedar tren sementara tentu saja, tetapi dapat menjadi arah perkembangan sistem pembayaran di masa depan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, presentasi saya terkait dengan cashless society ini atau evolusi sistem keuangan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berucap, saya izin mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mendengarkan saya selama beberapa menit ini. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.